kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Ini bagaimana cara menurunkan indikator ke subindikator dan pertanyaan atau pernyataan kuesioner? Gitu. Berarti cara menurunkan indikator dan cara membuat pertanyaan serta pernyataan dalam kuesioner seperti itu, Bu. Oke, ya. Baik, ini apa? Jadi poin penting ya dari sebuah proposal. Ya, proposal. Kalau kamu di poin ini kamu salah, maka penelitianmu akan salah gitu ke belakangnya. Maka ini harus betul-betul hati-hati ketika menyusun namanya instrumen. Ya, ini kan bagian dari instrumen ya, instrumen penelitian. Jadi yang pertama, ketika menurunkan menjadi sebuah instrumen itu, teori itu harus kamu tetapkan dulu. Jadi di bab 2, di paling ujung pembahasan tentang kerangka teori ataupun tentang tinjauan pustaka, setelah kamu mengelaborasi, mengkait-kaitkan banyak pendapat, di ujungnya itu harus kamu munculkan secara eksplisit di ujung pembahasan tentang tinjauan pustaka. Kamu simpulkan di situ, kamu tuh pakai teorinya siapa? Itu penting. Jadi harus dinyatakan dengan eksplisit, jelas, dengan setelah mengelaborasi berbagai macam pendapat, gitu ya, misalnya contoh kalimatnya seperti itu, maka penelitian ini menggunakan model kebijakan menurut Grindel misalnya. Itu harus muncul di situ, sehingga fokus kajiannya adalah berkaitan dengan bagaimana memahami tentang konteks dan konten penelitian, konten kebijakan, gitu. Misalnya itu harus kamu ungkapkan di ujung pembahasan di bab 2, ya di bab 2. Sebelum kamu bikin gambar ini kerangka berpikir atau kerangka teori ya, itu kamu simpulkan di situ. Nah setelah itu, setelah kamu simpulkan, ini kan kamu pakai Grindel nih. Setelah memutuskan pakai Grindel, Grindel itu dibawa di bab 3, di metode. Di bagian kalau kita pakai, ini kualitatif ya misalnya ya, kita pakai kualitatif, maka Grindel ini masukkan di bagian fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini, maka penelitianmu kan akan berfokus di Grindel. Maka saya bilang dari awal tadi, orang meneliti itu bukan bicara konteks penelitian, tapi bicara konsep. Kalau konsepmu kamu nggak jelas, gimana mau neliti? Kalau kamu nggak paham ada teori tentang Grindel, ya nggak akan nemu gitu. Penelitian itu mau neliti apa? Gitu kan? Maka tadi dipahami konsepnya menjadi sangat penting. Gitu. Setelah itu dibawa ke fokus Grindel ini, terus diturunkan, ya. Jadi fokus, kemudian menjadi subfokus, kemudian kalau mau di breakdown lagi jadi namanya item misalnya gitu ya, atau aspek misalnya. Nah, fokus sampai dengan subfokus, misalnya. Fokusnya adalah implementasi kebijakan. Subfokusnya karena kamu ngambil dari Grindel, maka subfokusnya adalah teorinya Grindel itu kan ada konteks dan konten kebijakan. Maka di situ ada konteksnya apa gitu ya. Konteksnya misalnya politik, kekuasaan dan seterusnya di situ ya. Kemudian dukungan masyarakat, terus konten kebijakannya apa, isi kebijakan, tujuan kebijakan dan seterusnya, itu masuk di subfokus. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi fokus dan subfokus itu pure atau murni milik ahli, milik Mas Grindel ini ya. Jadi kamu nggak boleh merubah-merubah. Semuanya harus diambil plek, jiplek dengan teorinya. Itu fokus dan subfokus. Nah, kemudian dari subfokus, kamu kan mau bikin ini nih, panduan wawancaranya. Kamu harus turunkan lagi jadi subaspek atau aspek di situ. Jadi subfokus, misalnya yang di konten, kamu tadi bicara isi kebijakan. Nah, isi kebijakan ini diturunkan lagi, gitu kan?
ketika menurunkan, ini namanya sudah hak peneliti. Gitu. Jadi fokus dan subfokus itu adalah pure punyanya Grindel, tapi kalau sudah di aspek gitu ya atau item itu sudah murni milik peneliti. Kalian boleh berkreasi. Nah, disitulah konteks penelitian itu baru muncul. Oh, penelitianmu ini di konteks tentang kebijakan dana desa misalnya, atau kebijakan tentang apa misalnya penanggulangan kemiskinan dan seterusnya. Di situ boleh muncul nih isi kebijakan. Oh, misalnya isi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi kalimatnya tuh konteksnya sudah muncul di situ. Kalau di fokus dan subfokus tuh nggak boleh ada tiba-tiba kamu memunculkan tentang apa isi kebijakan BUMDes dan seterusnya. Nanti di aspek yang paling belakang gitu ya, paham ya. Jadi maka dari itu kamu teorinya harus jelas dulu apa sih aspek-aspek atau dimensinya apa di situ. Itu sudah milik sudah milik ahli, nggak boleh di otak-atik, harus plug-jiplug di situ. Nanti tinggal yang di itemnya itu boleh ditambahkan terkait dengan konteks bahasanya. Mau ada BUMDes ya berarti kamu munculkan BUMDes di situ, ada ADD juga munculkan di situ, sudah sangat yang paham tuh peneliti, yang tahu peneliti. Itu kalau kualitatif ya, dari situ nanti diturunkan jadi panduan wawancara. Nah, kalau kuantitatif sama sebetulnya, kamu kan sudah menjustifikasi pengaruhnya ya, sudah menjustifikasi pengaruhnya, teorinya sudah tahu, hubungan antar teorinya sudah tahu, kemudian tetap masing-masing variabel itu kamu harus simpulkan mau pakai teorinya siapa. Misalnya tadi motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Berarti kamu harus pakai teorinya siapa tentang motivasi ini, cara mengukur motivasi ini pakai instrumennya siapa, teorinya siapa harus sudah dimunculkan di bab 2. Sama kayak yang tadi ya di kualitatif. Terus kinerja sama di bab 2 juga sudah harus diputuskan. Kamu pakai teorinya siapa nih untuk mengukur kinerja? Eksplisit kamu sebutkan di bab 2. Saya mengukur penelitian ini menggunakan kerangkanya siapa misalnya dari jurnal apa untuk mengukur kinerja. Dari situ plek-jiplek sama tadi itu milik ahli. Kamu munculkan di bab 3-nya. Gitu ya. Kinerja nanti dimensinya apa saja, setelah itu diturunkan menjadi indikator. Nah, indikator itu adalah milik peneliti gitu. Jadi variabel dengan dimensi itu adalah miliknya ahli, kemudian indikator itu milik peneliti. Jadi kamu bebas berkreasi di situ, tapi panduannya adalah si punya peneliti itu. Nah, disitulah kalian itu mampu menemukan sebuah fenomena baru itu ya itu, karena kamu itu sudah menggabungkan antara teori dengan konteks yang kamu teliti. Gitu, kinerja unsur misalnya, kinerja fakultas, kinerja desa, kinerja apa itu kan spesifik hanya kamu yang tahu, hanya peneliti yang tahu. Itu nah di situ nanti bisa memunculkan temuan-temuan penelitian yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sebetulnya dari situ. Tapi kalau S1 saya kira belum sampai ya ke temuan-temuan penelitian, tapi hanya cukup menjelaskan kait-mengkaitnya itu seperti apa. Gitu Mbak. Jadi cara merangkainya dan ini sangat penting memang gitu. Nanti di mata kuliah itu sangat ditekankan bagaimana menyusun fokus, menyusun instrumen ini harus benar gitu. Itu. Oke, Ibu, terima kasih atas jawabannya ke teman-teman. Di-highlight bahwa poin ini benar-benar penting. Kalau misalnya poin ini miss, bakal ke belakangnya bakal salah ya, Bu. Ya. Jadi gitu. Jadi tadi yang dipaparkan oleh Bu Denok di-highlight sama teman-teman. Kalau perlu dicatat terus ditempel di kamar. Jadi kayak biar teringat gitu ya, Bu. Oke. Ibu, mohon maaf sebelumnya, aku pengen ngingetin bahwa
waktu kita sampai jam 11, jadi mungkin nanti jawaban berikutnya bisa lebih singkat atau lebih dipadatkan seperti itu ya, Bu. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana cara pembuatan dan penyusunan butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner agar nantinya reliable dan valid ketika diuji kayak gitu.